Jadi perjuangan itu, nilai juang itu ada perjuangan secara umum atau perjuangan am yang dimiliki oleh santri, dan ada perjuangan khos atau perjuangan khusus masing-masing orang. Saya contohkan perjuangan khusus ya. Perjuangan khusus itu misalkan si A itu terlahir dari anak orang kaya, si B terlahir dari anak orang tidak punya atau miskin, maka ini memiliki nilai juang tersendiri. Di pondok kita hidup sendiri jauh dari orang tua, maka kita dituntut untuk memanage keuangan. Maka keuangan bukan menjadi masalah bagi A, tetapi bisa menjadi masalah bagi B. Ini adalah nilai juang khusus, sehingga B harus bisa menghemat uangnya supaya dia bisa bertahan sehingga dapat uang kiriman. Ya kan? Santri itu paham dengan namanya uang kiriman, itu paham ya. Sambangan. Jadi dia harus hemat uang supaya tidak habis di tengah jalan. Dan itu adalah perjuangan masing-masing orang beda. Dan saya juga merasakan itu. Tapi secara umum, ini yang saya ingat pesan dari guru saya, Hadratus Syekh Mbah Maimun. Jadi santriku, kuweku. Ini yang saya ingat-ingat betul dan memang saya perjuangkan. Kuweku nek pondok kudune siji, aja nglakoni maksiat. Loro, aja mangan barang haram. Sehingga ini dua, ini yang saya pertahankan. Sekuat tenaga saya di pondok supaya tidak melakukan kemaksiatan. Ketika saya pulang, saya juga sekuat tenaga untuk tidak maksiat. Ning prakteknya ya tetep ae. Sing jenenge manusia punya nafsu, ya kadang kita lalai. Tapi ketika kita ingat ya segera istighfar dan memperbaiki diri. Tapi itu adalah sesuatu yang menjadi perjuangan. Sulit ya Pak? Sulit memang, karena kita kan punya perangkat yang namanya nafsu. Ketika kita mungkin di jalan pulang ketemu harim misalkan, itu kan juga sebuah godaan, ya kan? Jadi, tapi ketika kita tahu itu adalah hal yang harus kita perjuangkan, maka kita akan mudah sadar dan kembali ketika kita lalai. Yang kedua, ojo mangan barang haram. Karena itu pengaruhnya kepada hati. Ketika hati ini nanti ternodai disebabkan oleh makanan yang masuk, maka ini akan sulit untuk menghasilkan ilmu. Ilmu ini akan sulit untuk masuk di hati yang keruh. Sehingga itu ketika saya mondok itu saya pernah bertanya kepada orang tua saya. Karena saya didhawuhi itu oleh guru saya. Waktu saya telepon ke rumah, saya tuh nuwun sewu Pak, uang yang dikirimkan kepada saya mohon itu benar-benar uang yang bersih. Saya pernah nelpon itu kepada orang tua saya. Artinya uang yang benar-benar bersih itu dipastikan kehalalannya. Jangan sing remeng-remeng. Karena ketika saya di pondok, saya dituntut untuk bisa menimba ilmu, dan itu syaratnya adalah satu, saya menjauhi maksiat. Dua, yang saya masukkan dalam tubuh itu harus halal. Itu adalah perjuangan. Dan memang itu yang saya perjuangkan. Nah, itu tadi perjuangan dari Pak Idi saat mondok pesantren di Al Anwar. Yang pertama yang harus diniatkan yaitu yang pertama tadi menjauhi maksiat, pesan dari masyayikhnya yaitu Mbah Maimun Zubair. Yang kedua yaitu apa tadi Pak? Dua. Makanannya harus halal. Menjaga makanan halal. Harus memasukkan makanan-makanan yang halal, jangan yang haram-haram. Ya intinya kalau haram jelas santri ini tahu ya, minimal yang remeng-remeng atau syubhat itu minimal juga dijauhi. Ya, harus benar-benar halal. Nah, ketika Bapak mondok lalu melanjutkan kuliah. Nah, di situ kan ada perbedaan ya Pak. Perbedaan itu apa saja Pak perbedaannya? Ini perbedaan antara kuliah dengan pondok. Ya sebelum ke situ ya, tadi kita kembali ke perjuangan. Di samping itu juga banyak rasa kangen, rasa rindu orang tua, itu juga sebuah hal yang
menjadi perjuangan, tapi itu tidak usah kita bicarakan. Banyak seorang santri itu yang ketika mungkin di pojok awalnya itu nangis karena kangen kepada orang tua, itu juga banyak terjadi. Itu juga nilai perjuangan tersendiri ya. Kemudian kalau di pondok gudikan gatelan, itu juga perjuangan tersendiri. Ya, ini banyak kalau kita bicara perjuangan. Jadi santri itu mesti untuk perkara telu. Ini pasti. Satu, loro. Ini sebagai perjuangan. Loro yang paling sering itu adalah gudikan. Ini kita jangan bicara pondok itu berarti kumuh. Walaupun tidak kumuh. Ini seolah-olah itu menjadi syarat mutlak ya. Kadang kalau saya angan-angan itu juga tidak ketemu logika. Karena apa? Ketika saya awal mondok 3 tahun pertama saya tuh gudikan. Tak tambani ya ndak mari-mari. Tapi ketika saya sudah 4 tahun melewati 3 tahun, itu gudik seperti tidak mau. Dibilang saya mandi juga caranya sama ketika saya seperti mondok di awal-awal ya, tapi gudik itu seperti tidak mau. Harusnya kan sama saja, tapi ternyata tidak. Itu juga terjadi pada saya, Pak. Iya, rata-rata semua santri pondokan seperti itu. Tahu yang namanya gudikan. Dulu saya MTS juga kelas 7, kelas 8 saya gudikan. Nah, waktu MA itu jarang loh Pak saya gudikan. Ini kan juga tidak kan? Lagi. Jarang. Itu. Ini adalah mungkin ya kesimpulan saya cobaannya wong mondok. Nek ora kuat ya mulai. Ora mondok nek. Kan gitu. Ini adalah nilai perjuangan juga. Melawan sakit. Di antaranya itu adalah gatal. Maka salah mungkin ketika orang yang tidak masuk di pesantren kok mengambil kesimpulan karena pesantren itu kumuh. Ya. Tapi kalau kita bilang kumuh, ternyata ketika saya sudah banyak tahun di pondok, saya tidak terserang yang namanya gudik. Ya, berarti itu kan satu teori yang patut dipertanyakan kebenarannya. Katanya orang dulu kalau gudikan itu ilmunya katanya itu masuk Pak. Iya. Apakah benar itu Pak? Ya mungkin juga seperti itu. Benar secara logikanya begini, ketika dia itu sabar, berarti dia mendapatkan ilmu itu merasuknya karena dia sabar. Sabar menghadapi cobaan itu sehingga dia tetap mengikuti, otomatis kan ilmunya bertambah. Berbeda dengan ketika balik kanan pulang, dia tidak dapat ilmu. Kemudian yang kedua, yang pasti dialami, ini adalah seretnya uang kiriman. Pada satu fase tertentu atau tahun tertentu, pasti yang namanya santri ini roh rasanya seret kiriman ke rumah. Tidak lancar seret itu. Dan itu juga saya alami. Yang ketiga, tergoda oleh lawan jenis. Nah, sering ya Pak. Ini adalah perjuangan juga nih. Ini juga dawuh guru saya mendengar beliau dawuh ini, saya mendengar langsung ini tidak lewat orang lain. Cah pondok iku mesti roh rasane telu iki atau bahkan telu iki tau dirasakno. Satu, loro uang seret. Yang ketiga, tergoda lawan jenis. Maka ketika kita tahu bahwasanya 3 ini adalah cobaan, maka kita wajib untuk memperjuangkan 3 ini agar kita tidak gugur di salah satu fase dari hal-hal ini. Di samping tadi 2 yang saya sampaikan, nah ini ada 3 ini yang harus dipegang oleh seorang santri. Ngerti nek kok lagi nyantri seneng lawan jenis, harus sadar bahwasanya itu adalah cobaan. Nek ngerti ku cobaan, maka sekuat tenaga harus ditinggalkan atau dihindari atau ditanggulangi. Kecuali kalau pada satu titik dia sudah final. Final itu dia sudah lulus, dia sudah mendapatkan restu dari kiai atau mendapatkan syahadah atau ijazah, kok dia seneng santri, nembah kiai juga, ya mungkin itu adalah awal jodohnya. Tapi nek mondok urung iso apa-apa, ngeropi wejeh penceng misalkan, kok wis seneng cawe wedok, iki cobaan, harus sadar ini. Karena dia belum sampai titik final atau titik finish, belum sampai garis finish. Maka itu harus disadari dan dipahami.
Aja kok urung-urung wae iki jodohku iki. Lha iki urung iso apa-apa ngomong jodoh. Jadi kewajiban yang pertama itu adalah menuntut ilmu dulu. Baru setelah dapat ya, dapat ilmu atau dinyatakan sudah lumayan ya, karena yang namanya pembelajaran kan sampai mati, tidak ada kapan selesainya. Tapi ketika di satu lembaga itu dia sudah lulus misalkan dengan bukti syahadah, dapat ijazah atau sanad dari sang kiai, kok dia senang dengan perempuan, ya mungkin itu memang masanya masa jodohnya. Tapi ketika kok belum, ilmune urung untuk apa-apa, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah cobaan yang harus diperjuangkan. Perjuangkan untuk dihindari, bukan diperjuangkan untuk dikejar. Nah, disimpulkan dari perjuangan santri ketika mondok ada 5, yaitu pertama tadi menjauhi maksiat, yang kedua tidak memasukkan barang-barang yang tidak jelas, yang ketiga apa Pak tadi? Sakit. Yang ketiga itu tadi sakit, loro-loro, gudiken, yang keempat uang seret, kiriman seret atau sambangan seret, yang kelima yaitu lawan jenis cewek. Istilahnya itu yang sering terjadi pada kaum santri zaman sekarang ya Pak, itu pasti. Ya, zaman dulu iya, apalagi zaman sekarang. Ya. Zaman dulu saya juga iya mengalami, apalagi sekarang. Nah, lalu perbedaan apa yang ditemui tadi Pak? Iya, tadi terkait perbedaan ini banyak ya perbedaannya ya. Kalau di pesantren kita itu dari secara akidah kita aman. Kalau memang kita memilih pesantren yang memang benar ya. Karena pesantren itu kadang juga pesantren yang ada pesantren yang non sewu keabsahannya itu juga mungkin dipertanyakan. Ini kita bicara pesantren yang memang benar-benar valid, pesantren yang benar-benar aswaja, ahli sunnah, ya, wal jamaah gitu. Ini santri yang masuk ini secara akidah aman karena kurikulum yang diberikan ini sudah disaring oleh pengurus, sudah ditandatangani atau disahkan oleh sang kiai yang benar-benar aman, yang beraliran aswaja atau ahli sunnah wal jamaah, oleh ulama-ulama kredibel yang bersanad dan bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi secara teori ini diberikan satu pendidikan yang aman, ya aman. Itu dari satu kurikulumnya. Kemudian yang kedua, dari sisi pergaulan, santri ini aman karena diawasi oleh keamanan 24 jam. Jadi aman. Diawasi. Ya diawasi, gerak-geriknya diawasi. Karena keamanan ini ada yang dari kos, komplek, kemudian keamanan kamar, ada semua. Sehingga keamanannya, baik keamanan bergaul, keamanan fisik ini menjadi pengawasan. Ya. Kemudian kalau kita bicara di kuliah. Kampus ya, ini anak itu harus punya filter sendiri. Karena apa? Pengalaman yang saya dapatkan itu sering kita itu mendapatkan tugas dibuat makalah dengan sumber yang tidak ditentukan. Rata-rata kita jujur saja, anak kuliah ini pasti sering browsing, kan? Sumber utamanya adalah Google, dan itu menampilkan banyak kitab yang beraliran macam-macam, tidak hanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini ketika anak ini tidak waspada atau tidak memiliki filter, nah, maka dia akan terjebak kepada pilihan yang mungkin tidak berasaskan ahli sunnah wal jamaah. Maka ini lebih lebih menantang, lebih beresiko menurut saya. Sehingga saran saya ketika anak atau lulusan MA kita itu kuliah, itu tidak lepas komunikasi dari guru-gurunya yang ada di MA. Sehingga mungkin dia ketika dapat satu referensi kok kurang cocok dengan keterangan gurunya di MA, itu bertanya. Siapa tahu dia mendapatkan kitab yang tidak beraliran ahli sunnah wal jamaah, karena tidak ditentukan, ya kan, bebas. Jadi dia harus punya filter pribadi.
Tapi ketika anak di pesantren, otomatis kitabnya itu sudah menjalur semua. Gitu. Dia diajarkan pendalaman kitab-kitab yang harus dipelajari memang sudah jelas kitabnya, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, dari sisi pergaulan, anak perkuliahan ini lebih bebas. Karena dia tidak diawasi keamanan. Kalau dia ngekos ya dia hidup di kos. Ibu kos juga mungkin tidak begitu banyak aturan. Yang penting uangnya kos bulanan lancar kan itu. Dia jauh dari orang tua, maka dia bebas bergaul. Apakah dengan cewek atau dengan cowok, apakah tamunya itu cewek, apakah tamunya cowok. Ini kan lebih membahayakan. Maka kalau di perkuliahan ini jujur mental atau dasar filter ya, saringan pribadi anak ini memang harus benar-benar kuat. Baik dari sisi pembelajarannya, akidahnya atau dari sisi pergaulannya. Karena dia ini ditantang untuk hidup sendiri. Kan kampus tidak ada keamanan yang mengawasi kan. Yang penting dia masuk di jam itu. Dan dia bergaul dengan siapa urusannya. Nah, itu loh. Itu perbedaannya. Saya juga melihat dari pandangan saya sendiri sih. Perbedaan antara kedua kubu tersebut. Ya, kok kuliah kok gini. Kok anak pondok kok lebih apa ya? Lebih enak anak pondok lah. Ya enak karena diawasi. Nah, itu corot orang itu tinggal fokus memperdalam ilmunya, kitabnya sudah jelas, sudah mesti bener itu loh. Dikarang oleh ulama-ulama yang bersanad dan sambung kepada Rasulullah. Nah itu loh. Terus pergaulannya diawasi maka lebih enak. Tapi di perkuliahan ini kan bebas. Di anak harus punya filter pribadi. Kemandiriannya harus benar-benar kuat. Jadi terus yang ketiga, dan ini rahasia umum, biaya. Biaya ini mesti beda. Mondok lebih murah ya Pak? Setahu saya mondok salaf lebih murah. Saat itu saya itu di muhadharah saya. Muhadharah itu lembaga pendidikan yang memang sudah elit menurut saya, sudah didatangi oleh Dirjen Pusat. Saat itu adalah dijabat oleh Pak Amin Haidari. Itu datang ke pondok juga. Dirjen Pendidikan Pusat RI saat itu. Itu datang menurut saya itu sudah. Jadi tempatnya, gedungnya itu lantai 5. Sudah ada bangku, ada kursi. Tidak lesehan, bangku, kursi. Ada absen, ada takziran. SPP-nya berapa? 1 bulan Rp3.000. Bandingkan saat itu saya di MA itu saja sudah tidak boleh 15.000. Apalagi sekarang gitu ya. Itu bulanannya 3.000. Sekarang ya naik tapi tidak begitu banyak. Jadi karena orientasinya adalah yang memberikan ilmu, memang benar ilmu. Adapun itu juga tidak hanya sesuai kebutuhan. Intinya dawanya beliau itu ya ojo larang-larang. Yang penting cah desa-desa itu iso sekolah untuk ilmu, ojo ge larang-larang. Selama tidak larang itu cukup ya sudah itu dipakai. Intinya itu. Ini murah, tapi bukan murahan. Murah tapi bukan murahan. Jangan selalu dipastikan yang murah itu murahan. Bisa dicek itu bagaimana alumninya, bagaimana lulusannya. Nah, intinya bagi kalangan muda jika ingin aman dari pergaulan yang bebas, ya intinya itu ya mondok saja. Ngoten apa? Ya ini pilihan ya. Saya tidak kok harus mondok karena ya ada yang memang harus di pesantren, ada yang memang harus ngopeni jalur yang sifatnya itu dunia. Jadi kita hidup itu kan seimbang, ya apa itu loh. Walatan nasib bagaimana dunia itu apa sih? Kok lupa saya ayatnya itu. Dunia. Itu loh yang
kejarlah bagianmu di akhirat tapi jangan lupakan Dunia. bagianmu di dunia. Itulah ayatnya. Kok kebetulan nih saya lupa nih. Lupa nih. Jadi intinya itu kan Jadi intinya pondok kita itu ya memang ada yang memilih jalur pondok. Kalau yang memilih jalur kuliah ya silakan pilih jalur kuliah. Cuma tantangannya beda. Itu tadi yang saya sampaikan. Kalau kok teman-teman ini milih jalur pondok, ya gambarannya tadi kurang lebihnya yang saya sampaikan. Kalau milih jalur kuliah, ya gambarannya kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya masih banyak yang lain ini. Kita tidak cukup kalau ini banyak hal. Ya, cuma silahkan, itu kan hak pilih masing-masing gitu. Cuma kalau tadi benar disimpulkan oleh Anda menyimpulkan tadi memang lebih aman Ya. itu di pesantren. Lebih aman karena kita diawasi gitu. Iya. Diawasi. Nah mungkin Pak Idi bisa memberitahu kriteria pondok pesantren yang unggul itu yang bagaimana? Kriteria pondok pesantren yang baik gitu ya. Iya. Kalau unggul itu masing-masing pesantren punya nilai unggul sendiri-sendiri.